أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kita ini anak keturunan Adam semua. Ya, betul ibu-ibu? Belakang ada yang keturunan lain. Ya. Kita semua keturunan Nabi Adam. Jadi ya jelek-jelek begini ini ya semua keturunan Nabi. Jangan sampai ada yang merasa keturunan kera. Ya. Kita ini keturunan Nabi. Nabi Adam, dan Adam itu ya makhluk Allah yang paling tampan, dan juga makhluk Allah yang paling sempurna, jasadan wa ruhan. Karena jasadnya itu Allah sebutkan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ya rupa, sebaik-baik rupa. Karena ya istilah cantik, istilah tampan itu semua milik manusia. Ya sebagus-bagusnya kambing nggak ada yang bilang kambing ini tampan. Ya, sebaik-baik atau secantik-cantiknya kucing ya ada yang bilang kucing ini cantik. Tampan, cantik itu ya milik manusia. Meskipun sebenarnya manusia ini tampan dan cantiknya itu karena ada tambahan. Di ayat sebelumnya itu Allah tunjukkan bahwa manusia itu ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak Adam, sudah kami turunkan atas kalian itu pakaian. Jadi manusia itu sebenarnya tampan, cantik itu karena pakaian. Ya kalau nggak percaya coba di tempat ini semua nggak ada yang berpakaian. Itu pasti ya udah hilang ketampanan dan hilang kecantikan. Jadi sebenarnya ya manusia ini tampan tidak itu hanya persoalan ini pakaian. Dan karena itu ya kita semuanya berpakaian, menjaga pakaian. Dan juga dari sisi roh Allah sebutkan manusia itu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya itu ruhku. Ruhku di situ maksudnya bukan ruh Allah, jangan sampai keliru. Wahdatul wujud memahami itu ruh Allah sehingga mengatakan aku Allah. Ruhi di situ maksudnya adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan kepada namanya, dirinya, itu menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan. Seperti masjid itu disebut oleh Allah baiti, rumahku. Bukan berarti Allah hanya berada di masjid itu dan bertempat tinggal di masjid itu, tapi masjid itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah manusia sebenarnya dimuliakan
makhluk ini terhormat, itu persoalannya persoalan rohnya, bukan persoalan jasadnya. Karena kalau persoalan jasadnya itu tadi, nggak ada pakaian itu nggak ada indahnya lagi manusia itu. Kalau sampai jalan ke pasar lalu kemudian telanjang, gimana kira-kira? Udah selesai lah itu nilai manusia itu. Maka karena roh itulah Allah perintahkan semuanya saat itu faqa'u lahu sajidin, gitu. Menyungkurlah kalian semuanya kepadanya dengan bersujud. Jadi manusia itu saat itu Allah perintahkan malaikat, termasuk di dalamnya ada iblis di situ, perintahkan sujud itu saat sudah ada rohnya. Sebelum ada rohnya tidak. Karena manusia ini kalau nggak ada rohnya, nggak ada nilainya. Gitu. Gimana ibu? Ya. Kalau punya suami lalu rohnya sudah nggak ada, dikemanakan dia? Udah nggak lagi itu. Ya, bapak juga begitu. Oleh karena itu jangan sampai kita cinta itu hanya karena persoalan jasmani. Kalau cinta dan hubungan hanya persoalan jasmani, cepat sekali berakhir. Cepat sekali berakhir. Karena jasmani ini, kalau sudah tidak ada rohnya, mohon maaf, badan kita ini, tubuh kita ini, nggak berharga. Lebih berharga daging sapi. Gitu. Bisa dijual di pasar dan berharga. Tapi daging manusia ini nggak berharga. Karena itu nggak ada orang menjual daging manusia. Di sini, maka manusia itu terhormat karena rohnya itu. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah ingatkan tentang eksistensi manusia di dunia ini. La yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian tergoda oleh syaitan. Nah, ini. Jangan sampai tergoda oleh syaitan. Karena dialah dulu satu-satunya makhluk yang tidak mau hormat kepada manusia, dia, dan kemudian terus melancarkan permusuhannya hingga hari kiamat. Maka jangan sampai tergoda. Dan dulu memang iya, setan itu sudah berhasil menggoda kedua orang tua kita. Maka jangan sampai terulang lagi. Dan kedua orang tua kita, ya alhamdulillah, digoda. Lalu kemudian ia betul melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua orang tua kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan bertobat. Tapi yang namanya tobat jangan berulang kali. Jangan tobat kumat. Ya. Dan kalau sudah ada orang itu terjerumus di situ, maka jangan ngikutin lagi di situ. Ya, kerbau saja itu kan kalau sudah ada kawannya itu terjerumus dia nggak akan lewat situ lagi gitu. Tapi kayaknya manusia berulang kali ya. Berulang kali. Sudah banyak yang terjerumus di situ masih ngikut juga di situ gitu. Maka Allah ingatkan la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kamu tergoda oleh setan kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu minal jannah, dari surga, karena melakukan kesalahan tadi. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang kemudian berhasil melucuti dari keduanya pakaiannya. Karena dulu ketika di surga kedua orang tua kita itu Allah berikan pakaian secara include, nggak perlu jahit, nggak perlu beli, gitu. Nggak perlu beli. Apa pakaiannya? Cahaya. Cahaya. Jadi dengan berpakaian cahaya, maka memang menjadi makhluk yang paling luar biasa. Gitu. Pakaiannya cahaya, nggak perlu nyuci, gitu. Baru terus. Gimana ibu? Gitu. Baru terus. Tapi karena tergoda dengan godaan setan pada saat itu, maka kemudian pakaiannya itu lenyap. Terbukalah auratnya. Itulah, maka setiap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan pasti ya terbuka auratnya, terbuka keburukannya, terbuka aibnya,
ditutup-tutupin, ya akhirnya terbuka juga. Dan memang ingin nutupi, ya kan? Orang itu kalau berbuat salah kan ingin nutupi, ingin nutupi, karena itu auratnya, ingin nutupi. Tapi kemudian ujung-ujungnya biasanya terbuka kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pakaian dahulu liyuriyahuma sawatihima, itulah yang menutupi kekurangannya, menutupi auratnya gitu. Dan kemudian kita diingatkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ingat bahwa setan itu dia, wa qabiluhu, dan kabilanya, bangsanya itu bisa melihat kalian dari sisi min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia nggak bisa melihat jin. Karena iblis itu wakana minal jin, iblis itu dari bangsa jin. Iblis itu dari bangsa jin. Dan jin memang ada yang ikut iblis, ada yang tidak ikut iblis gitu. Justru ada jin itu yang ikut Nabi Adam. Rupanya sama juga dengan manusia. Manusia itu ada yang ikut Nabi, ikut Adam, ada yang ikut iblis. Aneh kan? Dari silang itu memang. Tapi yang secara khusus yang bisa melihat manusia, setan yang bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihatnya, itu adalah yang dari bangsa jin. Setan yang dari bangsa jin. Tapi setan yang dari bangsa manusia, ya kita bisa nengok. Ya dari bangsa manusia. Karena memang setan itu ada dua. Ada yang minal jin, ada yang minal ins, dari kalangan manusia. Nah, khusus yang wa qabiluhu, yang dari kabilah iblis itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang ngaku bisa melihat jin, berarti hati-hati. Ya. Kita itu tabiatnya nggak bisa melihat jin, tabiatnya. Oleh karena itu kalau ada yang mencoba-coba mau melihat, ya hati-hati, nanti jadi kawan nanti itu. Jadi kawan. Dan kalau dia melihat kita, ya biarlah. Itu ibu-ibu hati-hati itu ada jin tuh di situ itu, ya kan? Awas itu. Kalau ada yang nggak dikenal, lihat tuh, jangan-jangan jin dia. Gimana kalau tiba-tiba ada jin nongol di situ? Gimana? Gimana kalau tiba-tiba ada jin nongol di situ? Kok lari? Astagfirullah, ini dia. Lo kok lari? Lalu kenapa lari? Wong jin itu mau nongol nggak nongol sama saja. Jin itu ada di mana-mana. Gitu. Lo kok pas nongol kita yang lari itu kenapa? Itu salahnya itu. Ini rumah kita. Bumi itu rumah kita. Kalau ada jin yang nongol di rumah kita, berarti dia tamu yang tidak diundang. Ketika ada tamu yang tidak diundang masuk ke dalam rumah kita, kita yang lari atau tamu itu yang seharusnya kita usir supaya lari? Di situ kita sering salahnya itu. Kalau ada maling masuk rumah kita gimana? Kita yang lari atau maling kita suruh lari? Lah kalau kita yang lari, ya habis itu uang kita di rumah. Ya kan? Dan biasanya maling bisa berada di dalam rumah kita itu berapa lama? Ya nggak lama. Kita melek dia langsung lari. Gitu sebenarnya. Karena itulah maka sebenarnya hampir tidak ada atau sangat sulit sekali jin itu nongol. Gitu. Karena kalau ada jin ini nongol di sini, dilihat ibu-ibu, pasti dia akan lari.
Apalagi ibu-ibu melek, gitu. Nggak mungkin. Sama dengan maling datang. Gitu. Kita semua melek, mungkin nggak maling itu datang ke sini? Kapan maling itu masuk? Saat diintip kita itu tidur, pulas, gitu. Tapi kalau kita itu berjaga, ya insya Allah tidak. Gitu. Oleh karena itu, di sini meskipun jin itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia nggak akan nongol. Dia nggak akan nongol. Kalau nongol, maka dia tidak akan tahan. Oleh karena itu, ada nggak yang pernah lihat jin 5 menit? Nah, kalau ada jin sampai nongol 5 menit, ya viral. Selfie dulu kan gitu. Itu bisa viral. Karena dia nggak akan tahan untuk nongol yang bukan di tempatnya. Tapi saya banyak manusia itu yang keliru dan takut dengan jin gitu, takut dengan setan. Padahal setan itu tidak begitu ada kepentingan untuk mencelakakan manusia dalam soal fisik gitu. Jin yang setan ya, jin yang setan, jin itu ada yang beriman. Insya Allah di sini banyak ini jin yang beriman, dengar pengajian. Jin yang beriman itu dengar pengajian. Ya. Jin yang beriman itu dengar pengajian, tapi insya Allah nggak ngantuk. Ya. Jin itu kalau datang ya sungguh-sungguh, gitu. Jin itu kalau datang ke pengajian sungguh-sungguh, disebutkan dalam surat jin, dia nangis. Gitu. Jin itu, gitu. Bukan kayak kita. Dengar pengajian tapi tidur, ya kan? Ya. Kalau jin enggak, karena sungguh-sungguh niat dari awal dia. Itu. Ya. Karena kita kan biasanya dengar pengajian itu kan gimana? Daripada tidur di rumah, kan gitu kan? Alasannya itu. Ya udah, daripada tidur di rumah gitu, ya enak tidur di masjid kan gitu, ya kan? Apalagi kata Ustaz Samran, meskipun tidur di masjid itu dapat pahala, katanya. Ya apa-apa, ibu tidurlah, gitu. Merem sambil. Tapi kalau jin enggak, termasuk malaikat. Malaikat itu ya hebatnya malaikat, itu malaikat itu sudah jelas bertakwa. Tapi juga hadir di majelis taklim. Hadir di majelis taklim. Bahkan Masya Allah, luar biasa banyaknya itu. Dan juga tidak ada dorongan dapat pahala. Malaikat itu beribadah, pengajian, zikir itu tidak ada karena dorongan dapat pahala. Kalau jin tadi ya sama dengan kita, memang ada dorongan dapat pahala. Tapi kalau malaikat enggak. Karena malaikat itu tidak dijanjikan masuk surga, tidak juga diancam masuk neraka. Karena memang malaikat itu ya bagus gitu. Tapi yang jelas nanti di akhirat malaikat masih tetap ada. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Di surga itu menjadi pelayan surga, di neraka itu bukan masuk neraka, tapi jaga neraka. Karena manusia ini nggak di dunia, nggak di akhirat, ya banyak akal. Gitu. Sudah di neraka itu mau coba-coba untuk keluar. Iya, ini banyak akal. Kullama aradu ayakhruju minha wa'idu fiha. Jadi setiap kali di situ itu yang di dalam neraka itu berusaha untuk keluar. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia di dalam neraka nanti berusaha keluar. Tapi didorong lagi oleh malaikat balik. Wa dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan gitu. Rasakan itu. Padahal sudah jelas di neraka dan enggak mungkin bisa keluar. Gitu. Karena malaikat enggak bisa disuap. Gitu. Enggak bisa diiming-iming pakai rokok, enggak bisa. Rokok ya, pakai pulsa apalagi nggak bisa diminum pakai pulsa ya, pakai uang juga nggak bisa ya. Tapi gitu masih juga berusaha untuk keluar. Di sini manusia sudah tahu nggak mungkin bisa keluar, nggak mungkin malaikat itu bisa ditipu, nggak mungkin malaikat itu tertidur, tapi masih tetap berusaha keluar. Itulah diantara memang ya hebatnya manusia. Nah, di dunia ya gampang katanya. Oleh karena itu kalau di dunia banyak yang sekarang itu katanya nggak takut masuk penjara itu. Karena gampang katanya. Dengan rokok aja bisa nonton sepak bola.
bisa punya anak. Coba di penjara itu bisa punya anak. Nah, itu. Subhanallah. Ya itu. Termasuk juga masih bisa kaya. Nah, itu. Jadi ceritanya itu bisa mengendalikan bisnis itu dalam penjara. Oh iya, nggak ada masalah kan. Malah ngantor kata. Dan memang beberapa orang tertentu iya kayak kantor ternyata. Kayak kantor di penjara. Nah, itulah. Apalagi yang katanya jaringan narkoba itu, masya Allah luar biasa. Nggak apa-apa kamu ditangkap, masuk aja, tetap dijamin kok. Ada yang jaminnya. Tapi nanti di akhirat tidak, nggak bisa begitu. Di sana ada para malaikat yang menjaganya. Nah, kita memang diingatkan di dunia hati-hati, jangan sampai mengikuti godaan setan itu. Setan terus mengintai kita. Dan kita diingatkan oleh Allah, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu adalah pemimpin, pendukung, kawan, sahabat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itulah yang menjadi kawan dekat, sahabat bagi setan. Jadi kemudian terus dikendalikan oleh setan. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi benteng bagi kita semuanya dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita untuk berpuasa. Sehingga sedikit saja kita melakukan kesalahan, kita langsung segera sadar. Ya kan, bukan hanya nasi satu piring kan yang kita jaga. Ya, Ibu. Bukan hanya kopi kan, satu gelas. Tapi air putih satu tetes kita jaga, tidak. Tidak. Kecil sekali, gitu. Tidak. Dan juga terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Kita disiplin. Meskipun kurang 5 menit, tidak. Karena kita tahu, meskipun kurang 5 menit, maghrib kira kurang 5 menit, lu kok makan, atau hanya nyicip 1 sendok, gimana? Nyicip 1 sendok? Nyicip 1 sendok, itu kan batal. Batalnya 5 menit atau batal total? Batal total. Batal total itu. Batal total. Meskipun tinggal 5 menit. Dan karena itu jangan sampai ada yang punya pikiran, lah tinggal 5 menit saja kok. Tidak bisa. Hah? Ngerokok? Astagfirullah. Nah, ini juga. Manusia itu anehnya. Loh kok makan rokok? Apa? Makan rokok. Bahasa Arabnya itu hebat juga memang. Syurbud duha, minum. Minum. Jadi termasuk makanan dan minuman ternyata. Digolongkan dalam makanan dan minuman. Padahal ternyata yang dimakan itu adalah asap. Nah, coba manusia, betapa tertipunya. Kok bisa asap itu dimakan? Dijadikan sebagai jenis makanan dan minuman, dikonsumsi. Padahal cari, apakah ada kambing yang merokok? Gimana? Ada nggak kambing yang tertarik merokok? Atau kucing tertarik merokok? Di sini. Di sini, mumpung puasa. Mumpung puasa. Karena puasa itu punya jiwa furqan yang tajam. Tapi ternyata manusia bisa sedemikian itu nggak taunya. Saya ingin menyebut nggak taunya karena khawatir nanti tersinggung kalau dibilang apa? Bigal. Ya, saking nggak taunya. Padahal Allah kasih makanan dan minuman bagi manusia itu luar biasa. Tidak ada makhluk yang Allah kasih sebanyak manusia. Semua bisa dimakan oleh manusia. Semua bisa. Yang di daratan, yang di lautan, yang di udara, tumbuh-tumbuhan, hampir semua dedaunan bisa dimakan, ya kan? Sampai kadang-kadang daun jendela juga dilepas juga. Ya Allah, daun pintu juga. Ya. Apa yang kurang bagi manusia? Tapi anehnya, loh kok sampai asap juga dimakan gitu. Padahal manusia mengatakan menggantang asap. Apa menggantang asap? Kan sesuatu yang tidak ada gunanya.
Oleh karena itu, ulama dibuat sulit juga ini. Gara-gara perilaku rokok ini. Ya, ulama dibuat sulit itu. Ini membatalkan puasa atau tidak? Nah, iya, itu. Ini membatalkan puasa atau tidak? Dikatakan batal, tapi kok itu bukan makanan. Wong asap. Itu. Dikatakan nggak batal, lo itu kok makanan, dibilang makanan. Ya, bahasa Arabnya dibilang syurb, minum. Itu di situ. Maka agak sulit kita itu jawabnya. Kalau soal bicara batal rokok itu. Kalau batal rokok, ya kan? Mau rokok itu batal, gimana yang di sampingnya? Hah? Ikut ngisap juga kan? Yang di sampingnya kan pasti nggak batal kan? Lu kalau batal betapa repotnya kita. Iya kan? Nah itu jadinya gara-gara perilaku manusia yang di luar koridor, membuat persoalan rumit. Tapi ya jumhur ulama mengatakan ya batal yang merokok. Tapi yang terisap orang rokok nggak batal. Tapi kalau memang ingin dekat supaya ngisap, ya itu persoalan lain. Nah, keanehan manusia itu begitu. Nggak tahu sebenarnya siapa yang mengawali merokok. Nyontoh siapa? Kok bisa itu makan asap gitu loh? Kok bisa makan asap? Padahal makanan, minuman tidak terbatas sebenarnya untuk manusia itu. Hanya Allah haramkan beberapa saja. Kan yang diharamkan nggak banyak. Yang diharamkan nggak banyak. Mana ibu-ibu? Yang halal atau yang haram yang banyak? Karena di sebelah sana mengatakan, ya Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah juga. Ya. Padahal Allah berikan makanan dan minuman bagi manusia itu sedemikian sangat banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena itu ayat ini memberikan kesimpulan bagi kita semuanya. Pertama, bahwa kita itu anak Adam. Harus kita ingat, kita itu keturunan Adam, bukan keturunan iblis. Yang kedua, hendaknya kita selalu ingat ada musuh, yaitu setan. Kita itu punya musuh. Jadi hidup ini memang manusia punya musuh. Punya musuh. Meskipun kata perdamaian bagaimanapun juga perlu diketahui manusia itu punya musuh. Musuhnya siapa? Yaitu iblis dan pengikut iblis. Ingat, pengikut iblis itu ada dua, dan secara umum disebut sebagai setan, yaitu dari bangsa iblis sendiri dan dari bangsa manusia. Karena ternyata manusia ini ada yang tergiur menjadi pengikut iblis. Dan ini juga sebuah keanehan. Bagaimana keturunan Adam tapi malah ikut iblis gitu. Keturunan Adam tapi malah ikut iblis. Tapi Allah ingatkan bahwa setan, yang namanya setan itu musuh manusia itu. Oleh karena itu hendaknya bersiap. Orang punya musuh kan bersiap. Dan dalam dunia kenegaraan, karena itulah maka setiap negara pasti punya angkatan bersenjata gitu. Karena tahu tabiat kehidupan ini. Oleh karena itu jangan sampai terpesona dengan ungkapan orang-orang kafir itu, damai gitu. Tapi mereka ternyata diam-diam, dan bukan diam-diam, mempersiapkan senjata sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Karena memang tahu tabiat manusia bahwa dalam kehidupan ini ya memang ada permusuhan. Ada permusuhan, yaitu permusuhan antara orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Nabi Adam dan yang menjadi pengikut iblis. Berikutnya yang berapa tadi? Yang ketiga kita diingatkan bahwa setan yang dari jenis jin, keturunan iblis yang sama dengan iblis itu bisa melihat manusia, tapi kita manusia nggak bisa melihatnya. Dan ini nggak perlu menjadi kecil hati, karena kita diberikan oleh Allah tempat di dunia, di rumah.
Ini bumi ini menjadi rumah kita, rumah manusia. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Sementara jin tidak. Jin tidak sebagai khalifah. Maka kalau ada yang nongol, yaitu ya boleh ditangkap. Ya, tapi nggak usah ditangkap lah, diusir langsung lari dia. Gitu. Dan oleh karena itu juga jangan terpengaruh dengan ilmu-ilmu perjinan. Jangan terpengaruh dengan ilmu-ilmu perjinan, karena sesungguhnya kita ini cukup. Jin itu enggak terlalu penting untuk dibawakan golok, ya kan? Enggak perlu gitu. Ya, karena kita berada di rumah kita. Kalau sampai keterlaluan berilmu tentang perjinan, itu nanti diseret untuk masuk ke dalam dunia jin. Dan orang kalau diseret ke dunia jin, maka manusia kalah, gitu. Kalah, gitu. Diseret ke dunia jin, dan bisa manusia masuk ke dunia jin, gitu. Dan jin sebenarnya begitu, goda manusia, menipu manusia, menaklukkan manusia, itu sulit kalau di dunia manusia. Maka supaya manusia itu kalah, maka diseret masuk ke dunianya, gitu, ke dunianya, gitu. Ya, kita kalau masuk ke dunia jin ya kalah kita, karena bukan di rumah kita, bukan di lahan kita. Gitu. Berikutnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu adalah sahabat, kawan bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir memang kawan. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi. Pada saat ini berarti yang tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kafir, dan itu adalah sahabat setan. Berikutnya berapa? Yang kelima, benteng utama kita adalah iman. Maka disebutkan bahwa setan itu adalah sahabat lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Asal kita sungguh-sungguh iman, maka setan tidak akan mau menjadi sahabat kita. Gitu. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ruqyah. Ya, ada dua. Ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyyah, ya kita bukan masuk ke dunia jin. Ruqyah itu kan doa, zikir. Begitu. Doa dan zikir. Tapi hati-hati. Gitu. Jin itu, setan itu pintar. Ruqyah syar'iyyah, tapi ternyata ruqyah syirkiyah wa bid'ayyah. Itu. Maka ya hati-hati. Ini ruqyah syar'iyyah atau ruqyah bid'ayyah atau syirkiyah. Itu yang perlu hati-hati. Jadi ruqyah ini masih netral. Dia syar'iyyah atau bid'ayyah. Itu. Maka hati-hati, tidak semua ruqyah itu benar. Gitu. Dan juga yang perlu diwaspadai, yang bacaannya zikir, bacaannya ini. Tapi silakan untuk diperhatikan, ini berlebih-lebihan atau tidak? Berlebih-lebihan atau tidak? Dikit-dikit diruqyah, dikit-dikit diruqyah, ya kan? Ya kan? Terus betul diruqyah itu jempalitan. Nah, ini jadi masalah. Ini ya itu jangan-jangan tanda-tanda ya ini ruqyah yang enggak benar gitu. Lah orang enak aman-aman. Lah di ruqyah malah jempalitan semuanya gitu. Ya pada nangis semuanya, pada muntah semuanya. Gitu. Ini dikhawatirkan jin sedang melakukan sandiwara gitu.
dan berkolaborasi dengan kuhan, para dukun, meskipun mereknya ruqyah syar'iyyah. Silakan diperhatikan salafun saleh, itu salafun saleh, para ulama-ulama kita terdahulu. Apakah kira-kira melakukan hal-hal yang seperti itu? Gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya ruqyah itu? Ruqyah itu pada dasarnya adalah doa dan zikir. Doa dan zikir, itulah ruqyah kita. Maka tidak terlalu penting ada ruqyah secara khusus. Gitu. Tidak terlalu penting ada ruqyah secara khusus. Gitu. Ada ruqyah secara khusus itu kalau jelas-jelas misalnya terkena sihir ini itu, maka ya silakan untuk diruqyah secara khusus. Ya. Tapi sebenarnya bisa bertahan, wasta'inu bis-sabri was-sabar. Nabi disebutkan terkena sihir itu kan gampang, memang bersabar dulu. Ya turunlah kul a'udzu birabbil falaq. Udah selesai. Gitu. Meskipun tidak tiba-tiba ya, ada proses. Gitu. Itu cukup. Berarti kan kita juga cukup. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya ruqyah itu jangan buru-buru mencari tukang ruqyah. Orang Islam itu semuanya asal melakukan ibadah dengan baik, zikir dengan baik, maka pada dasarnya dia sudah memiliki ruqyah. Salat itulah ruqyah paling dahsyat. Wudu, baca Quran, berzikir pagi dan sore, itu sudah ruqyah semua. Itu sudah ruqyah semua. Memang iya, kemudian dalam beberapa hal boleh minta didoakan, diruqyah. Diruqyah itu didoakan. Samalah juga, nggak harus yang terkait dengan sihir. Kita sakit, gimana kita sakit? Kita sakit. Secara pribadi kita mengobati diri kita dengan bersabar dan minta kepada Allah dan berobat. Berobat kemudian kita minta orang lain kan. Kalau kita bisa mengobati diri kita sendiri nggak apa-apa. Kita ngeracik jahe sendiri kan. Tapi ternyata masih kurang, ya nggak apa-apa, kita datang ke dokter. Ya kan gitu. Sama dengan itulah. Jadi tidak dikit-dikit minta diruqyah. Nanti terjebak. Saya melihat ada memang beberapa yang ya bisa terjebak karena hulu berlebih-lebihan. Pokoknya ini solusinya ruqyah. Padahal kehidupan para ulama dahulu, Imam Syafi'i dan terus paling hebat itu tidak mengaku juga sebagai ahli ruqyah. Sini saya ruqyah. Enggak kan? Para sahabat juga begitu. Tidak. Mana sini saya ruqyah. Tidak. Tapi semua pada dasarnya dianjurkan silakan amalkan ajaran Islam. Dan kalau kita mengamalkan ajaran Islam, itu setan insya Allah menjauh. Lu kok masih butuh diruqyah secara khusus lagi itu kenapa? Gitu. Demikian. Apa lagi? Ruqyah itu kan sering dialog, apakah itu sudah mengarah ke masuk ke pendidikan? Dialog. Saya perhatikan gitu, ada ruqyah khusus tadi. Ya. Saya khawatir yang begitu-gitu itu rekayasa jin. Hati-hati. Gitu. Iya, memang ada, betul ada dialog. Tapi itu kalau yang lurus itu sangat jarang terjadi. Gitu. Yang lurus ya. Yang lurus jarang terjadi. Gitu. Sampai jin itu berani nongol begitu itu jarang terjadi. Ada beberapa dan ya cepat saja untuk diselesaikan. Gitu. Cepat diselesaikan. Jangan sampai lama-lama berdialognya. Gitu. Apalagi kemudian ngarah kepada yang macam-macam. Gitu. Ada memang diajak saja masuk Islam. Gitu. Kalau betul masuk Islam, diajak masuk Islam. Gitu. Intinya diajak masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam mengucapkan syahadat, maka suruh pergi. Kalau dia mengatakan tidak, maka ya bakar, bacakan terus. Gitu. Kalau dia sampai nipu, biarlah saya ikut terus, saya ikut. Tidak. Kamu punya tempat sendiri. Dan tidak ada negosiasi. Masuk Islam dan keluar. Atau kalau tidak masuk Islam juga harus keluar. Meskipun untuk itu dalam kondisi tertentu butuh waktu. Gitu. Butuh waktu. Tapi itu sangat jarang terjadi. Gitu.
Jangan terjadi. Ada yang itu dijadikan main-mainan. Kalau sampai kita menggunakan jin sebagai mainan, maka kita yang akan dibuat mainan. Harus hati-hati. Dan kalau ada yang bisa merencanakan itu, saya khawatir memang dia sudah berkolaborasi, sadar ataupun tidak. Gitu. Dan banyak yang nggak sadar dia diajak berkolaborasi dengan jin. Jin itu pintar nipu. Jadi sengaja. Jadi kemudian terjadilah dialog ramai, divideokan dan seterusnya itu ya. La haula wala quwata illa billah. Karena aslinya begitu itu tidak ada. Maksudnya sangat tiba-tiba. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah juga. Dan kemudian dibujuk. Baik, saya keluar. Karena engkau hebat, katanya. Jadi ditipu sampai begitu. Syekhul Islam mengatakan tidak. Kamu harus keluar karena Allah. Jangan coba-coba muji-muji saya. Gitu. Orang yang ini kan nanti timbul kan. Oh hebat dia. Gitu. Gitu. Dan karena itu juga kemudian Syekhul Islam misalnya nggak terlalu sering lagi yang begitu. Jadi ujungnya peruqyah yang benar adalah mengarahkan bapak ibu-ibu sholatlah dengan baik, ruqyah diri sendiri, banyaklah berzikir, nggak usah sering-sering undang saya. Gitu. Itu sebenarnya. Tapi kalau sudah nanti kalau ada apa-apa undang saya lagi ya. Ah itu persoalan tuh. Iya. Terus terang saja persoalan itu. Peruqyah yang bagus atau ustadz, saya tidak mengatakan peruqyah, ustadz sebenarnya itu. Ustadz yang bagus kalau ada suatu bersabar, nasihatnya bersabar. Sebagaimana Nabi melihat orang sakit apa saja bersabar. Labas, itu enggak apa-apa. Penggugur dosa. Penggugur dosa. Terus kemudian ya beribadahlah. Berzikirlah kepada Allah. Seperti itu. Enggak usah ini saya ruqyah begitu. Insyaallah keluar itu. Itu menunjukkan keakuannya dan itu bagian daripada tipuan iblis gitu. Tertipu nanti dia gitu. Dan betul nanti ujungnya setan atau jin senang gitu. Pokoknya nanti kita goda itu biar nanti dia mendatangkan ustadz itu lagi dan setiap kali ustadz itu datang kita keluar gitu. Jadi viral lah dia sebagai tukang peruqyah terhebat gitu. Oh, itu ya itu rekayasa jin saja itu kalau sudah begitu itu. Termasuk nanti kalau dia datang kita masuk rame-rame kita buat nangis semuanya. Tapi nanti setelah itu kemudian beberapa saat ketika ustadz nyuruh kita keluar kita. Oh, itu. Ya itu sandiwara itu. Sandiwara jin. Terlepas nanti sang ustadz itu sadar atau tidak. Oleh karena itu ustadz yang punya ilmu insya Allah melihat dengan baik gitu. Tidak mudah untuk diandalkan sebagai ruqyah gitu. Justru membangun masyarakat baca doa ini. Sholatlah gampang insya Allah. Jin itu kecil gitu. Jangan ditakut-takutin. Jin itu besar. Kalau bapak nggak segera ngundang saya, waduh. Gitu. Wah itu bahaya yang kayak gitu itu. Hati-hati yang kayak gitu ya. Jadi ustadz yang bagus, ustadz yang alim, yang punya ilmu, maka dia itu mendidik. Bapak sholat, baca tauhid, itu, berwudu, udah aman itu, nggak ada goda-goda jin itu nggak ada. Jin itu kecil, itu. Jin itu kecil. Jadi ditunjukkan jin itu kecil. Itu. Sholatlah, wudulah, baca Quranlah, sayangin istri, ya kan? Jangan sampai sayangin yang lain ya, gitu. Ya, sekitar itu, mendidik. Dan nggak harus saya datang, gitu. Nggak perlu cukup. Gitu. Baca ini ya. Seperti itu. Demikian. Jadi Ustaz, Ya. bagaimana yang orang yang bisa ketika melihat gitar itu kan ada yang sekarang yang bisa yang pakai gerakan 6 itu Ustaz, kan ada juga yang Apa? yang bisa melihat gitar dan pakai gerakan 6. Ya. Pertama indra keenam, ya kan? Pada dasarnya itu tidak ada. Pada dasarnya, karena sudah Allah katakan tadi. Ini Quran. Jin itu bisa melihat kamu, kamu tidak bisa melihat. Jangan dibantah. Quran. Soalnya Quran. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat jin, maka ada masalah. Ada masalah. Dianya bermasalah. Pertama, masalahnya pendusta, satu. Kalau dia tidak pendusta, bohong,
ngelihat batu tapi dibilang jin. Yang kedua rasa-rasa. Contoh. Terus kemudian berikutnya yang kedua itu, iya dia tertipu, sampai punya ilmu yang nggak baik, sehingga bisa melihat sesuatu yang katanya jin, tapi itu sangat terbatas ya, dan tertipu. Ini bisa terjadi warisan bapaknya, neneknya, gitu. Iya, ada. Dan oleh karena itu maka segera ini buang. Gitu. Orang tua juga hati-hati, jangan itu diwariskan. Kalau nggak diwariskan biasanya nurun juga itu. Nurun. Maka segera sadar, buang dan katakan tidak. Saya tidak bisa melihat itu. Jangan malah dipelihara. Yang bahaya itu justru dipelihara. Itu dianggap sebagai sebuah kelebihan. Padahal itu adalah kekurangan dan itu adalah penyakit. Gitu. Kalau benar, ya kan? Kalau benar. Dan andai kan benar pun, itu paling yang dilihat itu dikit, itu dikit. Nggak mungkin dia bisa melihat jin banyak, gitu. Dikit sekali. Bayangkan, kalau kita ini bisa melihat jin, masya Allah, alangkah repotnya hidup itu. Gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa melihat jin. Penglihatan kita terbatas, ilmu kita terbatas. Itu sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah mengetahui sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk kita ketahui. Dan jangan coba-coba untuk berusaha mengetahui sesuatu yang Allah tidak perintahkan atau bahkan Allah larang. Gitu. Termasuk diantaranya melihat jin tadi. Secara tersirat, kita nggak boleh berusaha untuk melihat jin karena sudah dikatakan Allah kamu nggak bisa melihat. Tapi kalau kamu memaksakan diri mau melihat, maka kamu celaka, kamu yang repot. Ya bayangkan, kita mau makan melihat jin. Ya. Memang saya pernah melihat anak yang katanya begitu, terlepas benar atau tidak, ya sulit hidupnya. Masuk kamar ternyata ada sesuatu katanya, lari dia, nangis, nangis terus. Pusing gitu. Ya. Ada, saya melihat. Ya. Ada katanya. Tapi saya nggak begitu percaya kalau ya betul-betul melihat. Ini persoalan kejiwaan. Dan mungkin kayak ditelusuri iya pengaruh orang tuanya. Maka kemudian apa? Yakinlah. Imanlah kepada Allah, baca tauhid. Manusia itu pada dasarnya tidak bisa melihat jin. Dan jangan kamu coba-coba untuk mau melihatnya dan mau ditongol dan dia nongol. Nongol. Bacakan. Kalau memang dia ada maka usir. Pandang dia, nggak usah 1 menit. Insya Allah 1 detik hilang dia. Dan jangan dinikmati mandangnya itu. Dan jangan kamu yang lari. Gitu. Alhamdulillah selesai. Gitu. Nggak lagi dia ngaku bisa melihat. Tapi ternyata kumat lagi. Kumat lagi ternyata ada perasaan rindu. Nah, ini dia. Ada perasaan rindu. Nah, biasanya bisa nongol gitu. Ini kok enggak. Oh, muncul itu lagi, nongol lagi dia. Nah, pusing lagi dia. Nah, itu. Seperti itu. Tapi kemudian ujungnya alhamdulillah enggak lagi dia. Bertauhid. Iya kan? Bertauhid la ilaha illallah dan tunjukkan kita enggak bisa ngeliatin maka usir dia. Usir dia, jangan kita yang lari. Jangan tiba-tiba langsung baca Quran, nggak penting juga. Suruh lari pergi. Saya tidak membutuhkanmu. Kalau kamu baik, maka beribadahlah di tempatmu. Gitu. Beribadah di tempatmu. Tapi biasanya hati-hati, penyakit ini bahaya. Karena manusia itu ada perasaan rindu. Gitu. Maka orang tua berhati-hatilah jangan sampai mewariskan kepada anaknya ilmu jin. Ilmu jin. Segera dibuang. Segera dibuang. Ada juga yang cukup senior sekali ngaku juga dan alhamdulillah berhasil membuangnya. Alhamdulillah Ustaz. Ngikutin pengajian kita kan. Dia bisa ini luar biasa. Tapi kemudian alhamdulillah kata dia udah hilang semua itu Ustaz. Dan menghilangkan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan menghilangkan itu.
Karena dia akan terus mencoba, termasuk hati juga. Kalau sudah terpaut dengan itu kadang-kadang itu tadi muncul kerinduan. Saya biasanya bisa ngelihat itu, sekarang nggak bisa lagi ya, gitu. Rindu ya, muncul balik lagi itu kan. Itu. Maka intinya jangan coba-coba belajar ilmu jin, gitu. Sama dengan minuman keras. Jangan coba-coba minum minuman keras. Iya, bisa tobat, tapi biasanya rindu ingin minum lagi. Nah itu persoalannya di situ. Ya, sama itu. Keburukan-keburukan itu solusinya jauhi, wala taqrabu. Jangan dekati. Total. Kalau ada lintasan segera astagfirullah. Gitu. Lintasan mau minum astagfirullah. Jangan malah dekati. Gitu. Termasuk lintasan mau punya ilmu tadi itu. Jadi hebat kan disebut punya ilmu indra keenam. Itu bukan indra keenam, tapi itu indra keenam yang menggerogoti iman dan melenyapkan iman. Gitu. Demikian. Jelas? Nah, apalagi tadi? Silakan. Jadi Pak, kalau kita menggunakan ayat, kalau Bayo Rajang Nalingo ya sih 9 kan? Ya. Atau ini kita apa namanya? Pasti kan mulai kursi kan menunjukkan. Ayat itu intinya bukan kita gunakan untuk apa tuh? Musir setan. Ayat itu kita gunakan kata Allah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan untuk menu kita. Vitamin bagi kita, kebutuhan bagi kita. Kalau Quran itu kita gunakan menu bagi kita, maka dengan sendirinya penyakit itu kalah. Iya kan? Sama dengan kita makan minum dengan baik, penyakit kan kalah. Nggak usah kita makan tuh dalam rangka supaya kita supaya itu penyakit ini hilang. Itu dengan sendirinya. Memang iya dalam kondisi tertentu kok kita ada perasaan yang digoda setan dan seterusnya, kita tingkatkan bacaan kita. Sama dengan kita pada saat sakit, kita tingkatkan makanan-makanan kita yang betul-betul bergizi gitu. Itu di situ sebenarnya letaknya itu. Pada saat kita kok sakit, kita tingkatkan bacaan Quran kita supaya hati kita lebih kuat, maka dengan demikian imunitas kita lebih tinggi gitu. Dan minta pertolongan kepada Allah dan disadari bahwa sakit semua itu ujian, maka solusi terbaik adalah sabar. Jangan buru-buru. Sakit sebentar saja kok buru-buru minta sembuh. Sabar dulu. Sabar. Baru sebentar sudah kelabakan ke sana kemari gitu. Sabar. Bertahan. Wasta'inu bis sabri, sabar. Nabi kan begitu, sabar. Gampang gitu. Enggak usah kemudian langsung minta sembuh. Sabar. Demikian. Ibu. Gimana? Jam berapa ini? 6.23. Matahari terbit jam 6.11 tambah 15 menit berarti 6.26 kurang 3 menit. Nah, gimana? Ya, silakan. Ada. Nggak ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.